Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Fatah Dharma Prasetya dan 4 teman saya lainnya, yaitu ada Eka Yunisa Putri, ada Muhammad Akmal Nurdin, ada Muhammad Faiza Farisi, dan Tasya Octavia Putri, ingin mempresentasikan hasil kerja kami untuk memenuhi tugas dosen dari Ibu Ida tentang etika profesi. Lanjut ke slide berikutnya. Pertanyaan dari Ibu Ida yaitu kemarin, apakah akhlak Islami bisa diterapkan dalam dunia bisnis yang mengabaikan moral dan etika? Bila bisa, bagaimana caranya? Bila tidak, mengapa? Kami akan menjawab pertanyaan dari Ibu Ida dan jawabannya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Kepada teman-teman dipersilahkan. Baik. Jadi bila bisa bagaimana caranya? Menurut kami bisa saja terjadi, tapi jika terdapat faktor-faktor berikut, yaitu pertama ada faktor lingkungan. Lingkungan bisa mengaruhi cara kerja bisnis itu sendiri. Jika seseorang berbisnis di dalam lingkungan yang Islami, maka pembisnis tersebut sudah seharusnya bisa menerapkan akhlak Islami dalam bisnisnya. Lingkungan yang dimaksud di atas bisa dilihat dari calon pembeli yang mayoritas Muslim ataupun pembisnis itu sendiri yang merupakan seorang Muslim. Karena dirinya atau lingkungannya saja sudah bernuansa Islami yang mana sudah terbiasa menerapkan akhlak-akhlak Islami sejak kecil hingga ia dewasa. Maka tidak menutup kemungkinan akhlak Islami bisa diterapkan dalam dunia bisnis. Lingkunganlah yang memaksa seseorang untuk melakukan akhlak Islami dalam berbisnis. Selanjutnya dilanjut oleh Eka. Yang kedua, faktor kebiasaan. Seseorang biasanya sudah dididik oleh orang tuanya sejak kecil, mulai dari bagaimana dia berteman, bergaul, dan bersosialisasi dengan orang. Kebiasaan dan didikan oleh orang tuanya itulah bekal seseorang bisa menerapkan akhlak Islami ke dalam dunia bisnis. Akhlak Islami tidak hanya berbicara mengenai hubungan manusia kepada Tuhannya, melainkan juga manusia kepada sesama manusia. Maka dari itu, pentingnya didikan orang tua juga berpengaruh ketika kelak dia menjadi seseorang. Tidak mungkin seseorang tidak dididik tentang akhlak walaupun bukan dari orang tuanya langsung. Setidaknya dia punya bekal berupa akhlak yang biasanya dia dapat dalam menjalani kehidupannya. Jika salah satu atau dua faktor tadi sudah terpenuhi, penerapan akhlak Islami dalam berbisnis bisa diterapkan. Beberapa akhlak Islami yang hendaknya dilaksanakan dalam berbisnis yaitu yang pertama, kejujuran. Sikap jujur sangat penting dalam bisnis karena dapat menghindari kegiatan tipu menipu demi meraup keuntungan. Masih banyak yang melakukan tindakan kecurangan, maka dari itu sikap jujur ini sangat perlu diterapkan dalam bisnis karena akan menimbulkan rasa saling percaya. Yang kedua, sikap otonomi, yaitu sikap atau kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan secara sadar tanpa paksaan orang lain agar tidak ada kekecewaan dari salah satu pihak pelaku bisnis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tasya. Yang ketiga, ada keadilan. Dalam berbisnis, setiap orang dituntut untuk bersikap adil, semua diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, dalam kegiatan bisnisnya perlu dilakukan sesuai dengan haknya masing-masing, agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Yang keempat, saling percaya. Sikap ini menuntut agar bisnis bisa berjalan sedemikian rupa tanpa ada keraguan dari salah satu pihak. Karena tanpa saling percaya, bisnis tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang kelima, bertanggung jawab.
Seseorang harus bertanggung jawab atas segala apa yang dia kerjakan dalam berbisnis agar tidak ada kekecewaan antara pihak yang satu dengan yang lainnya. Yang keenam, saling menghargai. Dengan saling menghargai, seseorang akan terhindar dari kesalahpahaman antara rekan bisnis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Paija. Lalu, jika tidak bisa, mengapa? Karena dalam dunia bisnis, tidak sedikit orang yang mengabaikan nilai dari akhlak Islami, dikarenakan mereka berbisnis dengan berorientasi pada keuntungan. Orang cenderung akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya tanpa memperhatikan orang lain. Jika hal ini terjadi, maka bisa saja kerugian di salah satu pihak dalam berbisnis atau bahkan pihak satu sengaja menjatuhkan pihak yang lain agar lawan bisnisnya merugi. Hal tersebut jelas menyimpang dari akhlak yang diajarkan oleh Islam. Sekian dari kelompok kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian presentasi dari kami. Salah khilaf mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Kiranya begitu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.